Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Video ini merupakan video pembelajaran lanjutan dari organ reproduksi pada pria. Yang mana kalian telah mempelajari tentang organ reproduksi pada pria di bagian dalam ataupun luarnya. Yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan sel sperma ya atau sel kelamin pada pria ini. Sel sperma ini dihasilkan oleh organ testis ya, yang dibantu oleh hormon testosteron, yang hormon ini hanya ada pada laki-laki saja. Sebagaimana kalian sudah pelajari juga, bahwasannya organ reproduksi pada pria memang sudah ada dari kalian lahir, itu sudah ada ya organ reproduksinya. Hanya saja organ reproduksinya belum berjalan dengan maksimal ya, karena pada saat kalian dari masa bayi, balita, anak-anak, nah disitu hormon testosteronnya belum aktif, belum disekresikan oleh tubuh kalian. Makanya di sini pada saat kalian masih sebelum apa ya bahasanya akil balik, nah itu belum dihasilkannya sel sperma. Jadi organ reproduksinya seperti penis hanya bisa mengeluarkan urin saja ya, belum mengeluarkan sel sperma. Tapi pada saat kalian pertama kali mengalami mimpi basah, nah itu sudah menghasilkan sel sperma. Nah, di sini sel sperma itu dia jumlahnya sangat banyak. Nanti kita bikin perbandingannya ya antara sel sperma dan sel ovum. Jadi sel sperma itu seperti yang tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan, sel sperma itu keluar dari penis dengan bantuan cairan semen ya untuk dia berenangnya hingga sampai keluar dari penis kemudian menuju vagina. Nah, satu tetes cairan semen saja itu sudah mengandung 200 sampai 500 juta sel sperma. Ya, karena memang ukuran sel sperma itu kecil sekali, ya. Dan ini ukurannya itu bisa sampai 0,05 mm. Ya, jadi benar-benar kecil banget. Kemudian jumlah pembelahannya, dia ini kenapa kok bisa banyak banget ya? Karena memang dia pembelahannya itu sangat cepat. Ya, dalam waktu 1 detik aja dia bisa menghasilkan 1000 sel, atau dalam waktu sehari ya laki-laki itu bisa memproduksi 100 juta sel sperma. Bayangkan ya. Nah, di sini apa ya bahasanya tuh banyak kuantitas tapi belum tentu berkualitas ya. Nah, jadi ada yang laki-laki dia menghasilkan banyak sel sperma gitu kan, sel spermanya ada, tapi kenapa kok dia sudah menikah tapi tidak bisa memiliki keturunan gitu kan? Apakah istrinya mandul? Belum tentu perempuannya yang mandul, karena laki-laki pun juga bisa mandul ya, karena misalnya sel spermanya ternyata tidak umurnya pendek ya, atau dia sangat sensitif dengan suhu ya, atau dia sangat sensitif dengan pH-nya berubah dikit dia langsung mati. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, di sini karena tadi memang sperma itu nggak lama ya, nanti dijelaskan perbedaannya dengan ovum itu beda sekali. Untuk sperma dia bisa hidup meski di dalam vagina itu adalah sampai 5 hari. Makanya ada proses, nanti ada dijelaskan proses fertilisasi itu akan mengalami beberapa waktu ya. Jadi pada saat sel sperma masuk itu nggak langsung mengalami fertilisasi, dia membutuhkan waktu kadang ya. Nah, untuk struktur sel sperma ini itu ada bagian kepala, di mana kepalanya ini dia bentuknya memang agak lancip karena dia untuk membor atau menembus dari dinding sel ovum biar bisa melakukan fertilisasi atau pembuahan sel. Nah, di dalam kepalanya inilah terdapat kromosom atau DNA yang menyimpan kode genetik atau sifat-sifat dari si pria tersebut. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ya di gambarnya. Nah, di bawah kepalanya itu ada lehernya ya. Di bawah lehernya ini dia banyak sekali organel-organel dari mitokondria, yang mana dia itu fungsinya untuk astagfirullah, untuk apa namanya ya, menghasilkan energi
ya. Jadi karena si sel sperma ini dia harus cepat berenangnya, ya kan? Dia harus bisa mampu menembus dari dinding sel ovum, ya kan? Nah, ini maka lehernya inilah yang akan menghasilkan energi, ya, agar si flagel nanti di bagian ekornya sama di kepalanya itu dia bisa memiliki kekuatan yang maksimal untuk sampai ke sel ovum. Nah, kemudian tadi ada ekornya disebut dengan flagellum. Nah, flagellum ini dia itu nanti dia sebagai alat geraknya dari si sel sperma ya. Jadi biar dia bisa bergerak ya. Nah, dia itu berenang menggunakan flagellumnya atau menggunakan ekornya ya di cairan semennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sel sperma sendiri, dia itu melakukan perbanyakan sel kan, maka tadi jumlahnya 200 sampai 500 juta sel pada satu tetes cairan semen ya, karena memang banyak sekali. Nah, di sini dia itu karena memang dalam satu sel saja ya, itu dia bisa menghasilkan 4 sel anak. Satu sel bisa jadi 4 ya, dan begitu seterusnya. Jadi dia pembelahan selnya sangat-sangat cepat. Dalam proses pembelahan sel sperma ini, itu disebut dengan spermatogenesis. Kalau ada kata-kata sis, artinya adalah proses. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembelahan sel sperma. Nah, kalau misalnya pada pembelahan sel sperma ini, dia mengalami 2 kali proses pembelahan, ya. Satu adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis, ya. Nah, di sini akan dijelaskan. Oke. Baik, bisa dilihat. Nanti kalian bisa searching Google untuk yang menggunakan bahasa Indonesianya ya. Di sini yang pertama ya, jadi ada sel sperma, yang mana sel sperma yang biasa ini yang baru dihasilkan oleh testis dan dia ingin melakukan pembelahan sel, dia harus mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan ya menjadi spermatogonium. Nah, kemudian spermatogonium ini artinya sel ini sudah siap untuk melakukan pembelahan sel. Ya, dia sedang mempersiapkan diri. Nah, lalu spermatogonium secara mitosis dia melakukan perkembangan lebih lanjut ya menjadi si spermatosit primer. Nah, dari spermatogonium dan spermatosit primer, dia itu memiliki jumlah kromosom masih 46 ya atau 23 alel ya, atau disebut juga dengan 2N atau diploid. Nah, setelah spermatosit primer, maka sudah mulailah masuki pembelahan yang kedua yaitu meiosis. Nah, di sini meiosis kan 2 kali proses kan. Nah, ini masih meiosis yang pertama. Jadi gimana? Spermatosit primer ini dia mengalami meiosis pertama, membelah menjadi 2, 1 menjadi 2, tapi sudah terbagi ya selnya, yaitu 23 kan 23 tambah 23 hasilnya adalah 46 kan. Nah, maka sama masing-masing dari si hasil dari sel sperma yang pertama ini, pas pembelahan pertama itu adalah 23 atau disebut N atau disebut haploid karena sudah mulai terbagi. Ingat, kalau mitosis kenapa tadi 2N masih menjadi 2N? Karena kalau mitosis dia tidak melibatkan pembagian kromosom. Sedangkan kalau meiosis dia melibatkan pembagian kromosom, ya. Nah, kemudian dari spermatosit sekunder ya, dia membelah lagi secara meiosis yang kedua. Nah, di sini menjadilah yang namanya adalah spermatid. Nah, spermatid ini masih awal sekali. Ya, sel spermanya masih anak ibaratnya. Dia belum siap untuk berenang ya meskipun dibantu dengan cairan semen, ya. Nah, dia harus mengalami pendewasaan dulu, ya, dibantu di epididymis. Nah, nanti baru menjadi spermatozoa, ya, yang nanti siap untuk keluar bersama dengan cairan semen untuk mengalami fertilisasi. Seperti itu. Makanya dari satu sel sperma, dari satu sel spermatogonium menjadi 4 sel spermatozoa. Ya, makanya kenapa sel sperma itu banyak sekali. Dari 1 jadi 4. Nah, nanti kenapa
Kenapa sel sperma paling banyak? Kenapa bukan sel ovum? Apakah sel ovum yang dihasilkan perempuan hanya sedikit? Nah, kita akan lanjut di materi selanjutnya pada organ reproduksi perempuan, ya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Ya, jadi spermatogonium, kemudian dia melakukan pembelahan sel secara mitosis ya untuk mempersiapkan dirinya menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer sudah melakukan pembelahan sel secara meiosis yang pertama menjadi dari 1 jadi 2 sel spermatosit sekunder. Nah, masing-masing dari spermatosit sekunder ini ya dia melakukan pembelahan sel lagi secara meiosis yang kedua menghasilkan 4 spermatid. Yang kemudian 4 spermatid ya dia mengalami diferensiasi atau berkembang menjadi 4 sel spermatozoa ya. Oke. Ini kalau sudah kita lanjut ke hitan. Hitan atau sunat atau bahasanya adalah sirkumsisi itu adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis. Frenulum dari penis dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan frenektomi. Kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin, circum berarti artinya memutar, dan ceder berarti memotong. Jadi, kalau bahasanya hitan itu atau sunat adalah memotong di bagian kepala dari penis, ya, di bagian kepalanya. Fungsinya buat apa sih? Secara agama, hitan tentunya menjadi salah satu sunnah, ya, sunnah yang mengikuti ya sunnah Rasulullah, dan juga menjadi ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan itu juga sangat wajib ya untuk semua laki-laki. Nah, kalau dalam medis itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, jadi pada saat penis mengeluarkan urin, penis mengeluarkan cairan semen dan sel sperma, itu kan pasti di dalamnya mengandung ada bakteri-bakteri dan kuman-kumannya. Nah, kalau misalnya tidak dihitan, maka bakterinya nanti akan menumpuk di bagian kepalanya. Nah, kalau misal sudah dihitan, dia akan keluar dengan mudahnya bersamaan dengan urin ataupun dengan cairan semen dan sel sperma. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mencegah penyakit-penyakit penularan kelamin ya, kayak misalnya penyakit HIV, kemudian HPV, seperti itu. Nah, makanya di sini hitan itu sangat baik sekali bagi kesehatan, ya. Baik, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan berikan komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen yang baik-baik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.